Perkenalkan, saya Olivia Putri Hermawan dengan nomor induk mahasiswa 191900067 dari kelas 3 PHP 2, Prodi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia. Nah, pada hari ini saya akan bahas salah satu makanan yang berasal dari daerah Manado, Sulawesi Utara, yang bentuknya mirip dengan pastel, yaitu panada. Baiklah sekarang, yuk kita bahas dulu bagaimana sih sejarah makanan ini. Let's go! Nah teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan di perkenalan tadi, panada adalah salah satu makanan yang berasal dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Makanan ini berbentuk seperti pastel, dengan isian dalamnya yaitu ikan cakalang yang disuir. Bedanya, kulitnya sendiri lebih tebal daripada pastel yang biasa kita temui di Jakarta ini. Nah, panada sendiri berasal dari kata empanada yang artinya isian makanan yang dibungkus dengan roti. Panada sendiri diyakini muncul di tanah Minahasa karena dibawa oleh orang-orang Portugis yang menduduki Minahasa pada zaman dahulu kala. Sehingga akhirnya, makanan panada yang merupakan makanan khas dari para orang Portugis tersebut sampai ke tanah Minahasa dan akhirnya dinikmati oleh masyarakat sampai saat ini. Nah sekarang, yuk kita bahas apa saja sih bahan-bahan untuk membuat panada. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat panada. Nah, bahan-bahannya ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu bahan untuk membuat kulitnya, kemudian bahan untuk isiannya, dan yang terakhir bahan untuk bumbu halusnya. Nah, untuk membuat kulit panada, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 300 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh garam, 1 butir telur, 250 ml santan, dan minyak goreng secukupnya yang akan kita gunakan untuk menggoreng kulit panada nanti. Kemudian, bahan untuk membuat isian panada yaitu daging ikan tongkol atau ikan cakalang yang sudah dikukus dan disuir sebanyak 200 gram, 1 batang serai yang dimemarkan, 3 cm jahe, 1 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 50 gram daun kemangi, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan minyak secukupnya untuk menumis. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahan-bahan untuk membuat bumbu halusnya, yaitu 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, dan 3 buah cabai merah. Nah, itu dia tadi bahan-bahan untuk membuat panada. Sekarang, yuk kita bahas bagaimana sih cara membuat panada. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk membuat panada. Nah, langkah-langkahnya sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah untuk membuat kulitnya. Yang kedua, untuk membuat isiannya. Dan yang terakhir adalah untuk menggabungkan kulit panada dengan isian panada. Nah, sekarang cara membuat kulitnya. Yang pertama, campurkan tepung terigu, gula pasir, dan ragi instan, kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan santan dan telur, kemudian uleni adonan sampai setengah kalis. Kemudian, masukkan garam dan uleni kembali adonan sampai benar-benar kalis. Kemudian, bulatkan adonan dan tutup adonan dengan kain lembab. Istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, adonan pasti mengembang. Oleh karena itu, kempeskan adonan dan kemudian bagi adonan dengan masing-masing beratnya adalah sekitar 25 gram. Setelah itu, bulatkan kembali adonan yang sudah dibagi-bagi dan istirahatkan. Kemudian, adonan siap digunakan. Kemudian, cara untuk membuat isian panada yaitu panaskan minyak dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu, masukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan jahe, lalu masak bersama bumbu. Setelah itu, masukkan suiran ikan cakalang atau ikan tongkol bersama dengan daun kemangi, lada, gula, dan garam. Kemudian masak sampai bumbu meresap. Kemudian, setelah matang, angkat, dan isian untuk panada siap untuk digunakan. Kemudian, yang terakhir adalah cara menggabungkan kulit panada dengan isian panada. Yang pertama, ambil 1 adonan panada yang sudah dibagi-bagi, lalu kemudian dipipihkan. Setelah itu, masukkan isian secukupnya, tutup, bentuk menjadi setengah lingkaran, lalu pilin ujung adonan sehingga menutup dan menyatu. Lakukan cara ini sampai seluruh adonan habis. Setelah itu, panaskan minyak,
Lalu goreng panada sampai warnanya menjadi kecoklatan dan matang. Setelah matang, angkat, tiriskan, lalu panada siap untuk disajikan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba mengonsumsi panada, kalian bisa membelinya di situs belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Di sana, panada tersedia dengan harga yang terjangkau dan tentunya sudah siap saji, sehingga kalian tidak perlu repot-repot. Namun, di masa pandemi ini, kebersihan terhadap makanan dan juga kesehatan harus diperhatikan dengan teliti. Oleh karena itu, saya menyarankan, ada baiknya kalian mencoba membuat panada sendiri di rumah. Karena selain kebersihan dan kesehatannya terjamin, membuat panada sendiri di rumah juga dapat melatih kreativitas kita dan tentunya dapat mengisi waktu luang. Jadi, yuk kita coba membuat panada sendiri di rumah. Akulturasi adalah suatu proses ketika kebudayaan luar masuk ke dalam kelompok masyarakat lokal, diterima oleh masyarakat lokal, dan akhirnya bercampur dengan kebudayaan lokal, sehingga menghasilkan suatu perpaduan yang unik tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. Nah, panada sendiri sudah jelas merupakan makanan hasil akulturasi dengan kuliner Portugis dan Spanyol. Jika kita mencari panada yang dari Indonesia dengan yang dari luar negeri di internet, maka kita akan menemukan bahwa keduanya memiliki bentuk yang cukup mirip, kurang lebih seperti ini. Nah, panada sendiri di negara asalnya diyakini berasal dari daerah yang bernama Galicia, sebuah provinsi kecil yang letaknya ada di barat laut Spanyol. Nah, jika di luar negeri, panada biasanya menggunakan isian seperti daging sapi atau sayur-sayuran. Namun, di Indonesia sendiri, panada menggunakan isian ikan cakalang. Hal ini karena daerah Manado kaya akan hasil kekayaan lautnya. Nah, tentu saja masyarakat memanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk makanan sehari-hari mereka. Sehingga akhirnya isian ikan cakalang ini yang menjadi ciri khas dari panada yang ada di Indonesia. Nah, itu dia pembahasan mengenai panada. Saya Olivia Putri Hermawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.